Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video yang ketiga pada pertemuan kita yang kedua tentang asas hukum dalam hukum acara pidana Islam. Nah, ada beberapa asas hukum, di antaranya yang pertama adalah sumber hukum dari hukum acara pidana Islam itu adalah ada Al-Quran, ada Sunnah, kemudian ada ijma. Jelas ya, artinya Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Dari ketiga sumber hukum ini, susunannya adalah secara bertingkat. Al-Quran sebagai landasan yang tertinggi, kemudian kalau dalam Al-Quran itu tidak ada, berarti dicari di sunnahnya. Kalau di sunnah, Al-Quran sunnah tidak ada, dicari di dalam ijma atau kesepakatan ulama. Nah, sementara itu ketika ijma itu bertentangan dengan Al-Quran, ya, tidak dapat menggunakan sumber hukum as-sunnah dan ijma apabila bertentangan dengan Al-Quran. Artinya kalau ada sumbernya dari sunnah, ijma itu bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam hukum acara dalam mengadili suatu perkara. Asas hukum yang kedua, asas hakim memiliki kemerdekaan untuk memutuskan perkara. Ya, jadi independensi hakim di sini mempunyai independensi, mempunyai kemerdekaan untuk memutus perkara. Jadi bebas, ya, tidak terpengaruh oleh pihak manapun untuk menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku tanpa ada campur tangan dari penguasa. Merdeka penguasa pun nggak boleh mencampuri urusan dalam hal mengadili suatu perkara. Kemudian asas berikutnya, asas pihak yang berperkara itu sama dalam majelis, pandangan, dan keputusan. Ini mempunyai kedudukan yang sama. Para pihak itu mempunyai kedudukan yang sama, diberlakukan secara sama, secara adil, diberikan kesempatan yang sama. Kalau ada orang menggugat, diberi kesempatan untuk menyampaikan gugatannya, kemudian pihak yang digugat ya juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan. Berikutnya adalah asas hukum tentang bukti itu wajib bagi penggugat atau penuduh atau pendakwa. Sementara sumpah itu wajib bagi yang menolak gugatan atau tuduhan. Yang menyangkal tuduhan atau menyangkal gugatan itu berarti dia wajib untuk bersumpah. Sementara penggugat dan penuduh itu wajib untuk memberikan buktinya. Nah, kemudian asas berikutnya, asas memutus perkara apabila sudah jelas kedudukannya. Jadi, hakim hanya boleh memutus perkara ketika perkaranya jelas. Apakah itu pembuktiannya, kemudian kedudukan hukumnya bagaimana, itu harus jelas. Kalau nggak ada bukti kedudukan hukumnya tidak ada, ya, maka tidak akan bisa diputus. Ya. Kalau ternyata perkaranya tidak terbukti dan kedudukan hukumnya juga tidak jelas, maka hakim boleh untuk menolak perkaranya. Kemudian asas hukum berikutnya adalah asas putusan tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Ya, putusan hakim itu oleh penguasa, oleh orang lain, ya, apalagi orang lain itu nggak boleh ya, dibatalkan. Dalam peradilan Islam itu kan hanya ada satu tingkatan perkara. Jadi tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir nggak ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi itu nggak ada. Jadi dalam Islam itu putusan hakim ya sudah itulah dikatakan sebagai putusan final. Tetapi putusan hakim yang tidak ada upaya hukum banding dan kasasi itu bisa dibatalkan melalui peninjauan kembali. Dasarnya apa? Ada petunjuk yang benar. Itu beberapa asas hukum di dalam hukum acara peradilan Islam atau
pidana Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.